Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan narkotika di Kalimantan Barat. Latar belakang dari penyalahgunaan narkotika pada akhir-akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan. Dan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kadar penerus bangsa. Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak, susunan saraf pusat, dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Di sini sudah terdapat data penggunaan narkoba di Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin dan data kematian diakibatkan oleh penggunaan narkoba ya, meliputi data dunia dan data Indonesia. Nah, untuk data penggunaan narkoba di Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin, di sini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan narkoba dibandingkan perempuan dengan jumlah 74,5% untuk laki-laki, sedangkan perempuan 25%. Nah, di sini ada data kematian diakibatkan oleh penggunaan narkoba. Dan untuk di dunia dalam per tahun bisa mencapai 190.000 jiwa yang meninggal, dan untuk per hari bisa mencapai 512 jiwa. Sedangkan di Indonesia yaitu kematian dalam setahun mencapai 63.000 dan kematian per hari bisa mencapai 30 jiwa. Berikut adalah contoh jenis-jenis narkoba. Di sini ada morfin, heroin, ganja, kokain, LSD, dan opium atau opiat. Dampak penyalahgunaan narkoba. Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkoba. Banyak narkoba beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Karena mempengaruhi susunan saraf, narkoba menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Sebagai gambaran, berikut ini adalah bahaya narkoba.
terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama, dapat mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Kedua, bisa menyebabkan perubahan sel saraf dalam otak. Yang ketiga, bisa menyebabkan dehidrasi. Yang ketiga, bingung dan hilang ingatan. Yang kelima, halusinasi. Yang terakhir, kejang hingga bisa menyebabkan kematian. Cara mencegah narkoba sejak dini. Penyalahgunaan barang haram ini sudah seharusnya dilakukan tindakan preventif. Karena mencegah jauh lebih baik dibandingkan mengobati, bukan? Orang tua menjadi peran penting dalam upaya pencegahan narkoba terhadap anak. Dan berikut adalah langkah pencegahan narkoba secara dini. Yang pertama, mempelajari masalah narkoba. Tidak mungkin kita mencegah jika kita tidak tahu apa yang sedang kita coba untuk mencegahnya. Ambillah kesempatan untuk mempelajari masalah narkoba dengan membaca, mendengarkan ceramah, berdiskusi, dan membahas masalah narkoba di majalah, koran, atau pada program televisi dan radio. Anda harus mengerti jenis-jenis narkoba dan bahaya menggunakan narkoba yang nantinya kita akan sampaikan kepada anak kita sebagai proses pendidikan tentang narkoba. Dan kedua, mengajarkan anak tentang masalah narkoba. Umumnya, anak dan remaja menerima informasi tentang narkoba dari luar rumah. Sebagian besar dari teman-teman sebayanya. Sangat berbahaya ketika anak mengetahui sesuatu hal yang baru hanya setengah-setengah. Kita katakan setengah-setengah karena biasanya anak lain hanya tahu enaknya saja, tidak mengerti dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk itu, orang tua perlu mengajarkan tentang narkoba secara detail kepada anak sehingga anak mengerti secara utuh dan mampu mengambil langkah yang benar. Yang ketiga, melarang pemakaian narkoba. Melarang anak melakukan pemakaian narkoba jenis apapun, termasuk rokok dan minuman beralkohol,
dan ini harus menjadi peraturan keluarga. Orang tua juga harus menjelaskan tentang peraturan larangan memakai narkoba. Selain itu, jelaskan pula pada anak bahwa peraturan ini berlaku tetap, kapan saja dan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di rumah teman, dan di tempat lainnya. Selanjutnya, mencegah pengaruh negatif berita kriminal. Amati apa yang ditonton anak di televisi. Anda tidak perlu mensensor, akan tetapi Anda perlu mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepadanya tentang berita kriminal. Berita kriminal yang ditayangkan televisi hanya sepenggal dan sekilas saja. Hal ini membuat anak penasaran dan akan mencari tahu informasi itu di luar. Sebelum itu terjadi, berilah penjelasan dan informasi dan berita-berita itu. Hal ini dapat mencegah anak untuk mencoba-coba, khususnya tentang penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, mewaspadai sikap dan perilaku sendiri. Keluarga adalah lingkungan terdekat yang mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Anak akan meniru perilaku orang tuanya karena anak memandang orang tua adalah sebagai figur mereka. Hingga usia remaja, anak akan meniru perilaku orang tuanya. Jadi, yang perlu diwaspadai adalah sikap dan perilaku Anda. Apakah Anda merokok? Apakah Anda minum minuman keras? Atau bahkan Anda memakai narkoba? Sangat disayangkan jika hal itu masih Anda lakukan. Jangan salahkan anak jika mereka nanti menggunakan narkoba, karena mereka mendapatkan contoh perilaku yang seperti itu. Jadi, hemat saya, jadilah teladan yang baik bagi anak. Jika Anda merokok, mulai dari sekarang berhentilah. Jika Anda suka minum keras, berhentilah. Sayangilah anakmu dan generasimu. Yang terakhir, pola hidup sehat dalam keluarga. Hal yang perlu diwaspadai dalam lingkungan keluarga adalah keharmonisan. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kenakalan anak. Faktor penyebab kenakalan remaja yang utama adalah keluarga yang tidak harmonis. Maka dari itu, ciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Jika anak mendapatkan kasih sayang di rumah sendiri, mereka tidak akan mencari di luar, yang akhirnya lari ke narkoba. Dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini ialah penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang. Penyalahgunaan meliputi semua kalangan masyarakat berdasarkan data bahwa pengguna narkoba berdasarkan jenis kelamin ialah lebih banyak laki-laki daripada perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 74,5% dan perempuan 25,5%. Jenis-jenis narkoba contohnya ialah morfin, heroin, ganja, kokain, LSD, opium. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ialah mengganggu kondisi otak, perubahan sel saraf dan otak, dehidrasi, bingung dan hilang ingatan, halusinasi, kejang hingga sampai dapat menyebabkan kematian. Dan upaya pencegahan melalui upaya preventif seharusnya dilakukan oleh orang tua sebagai agen primer dari anak itu sendiri. Baik, cukup sekian.
pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.